Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Ramadhani, mahasiswa Universitas Dian Nusantara di Tanjung dengan jurusan akuntansi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan berterima kasih kepada Bapak Sarben SLM karena sehingga saya bisa menyelesaikan tugas besar jiwa saya. Semoga video saya bermanfaat bagi yang mendengarkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan presentasi dengan judul mengembangkan kompetensi profesional lulusan Universitas Dian Nusantara untuk menanggulangi korupsi, meningkatkan kepemimpinan, dan membangun etika profesional yang tinggi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Undira. Apa sih Undira? Undira adalah Universitas Dian Nusantara, di mana itu perguruan tinggi swasta yang berada di Jakarta dan Bekasi. Undira memiliki dosen yang berkualitas, fasilitas kampus yang memadai, serta dikelola oleh tim profesional yang berpengalaman. Tujuan saya presentasi di sini adalah menjelaskan gimana lulusan Undira memiliki keahlian mendalam dan siap menghadapi dunia profesional dengan menjunjung tinggi nilai integritas, etika, dan kepemimpinan. Yang pertama, lulusan Undira siap hadapi dunia kerja dengan keahlian dan nilai kompeten di bidangnya. Lulusan tidak hanya memahami teori, tetapi juga terbiasa menerapkan dalam berbagai kegiatan praktis, seperti magang, proyek, dan kerja tim. Selain itu, mereka juga dilatih untuk menjunjung tinggi nilai integritas, etika, sehingga mampu bersikap jujur, bertanggung jawab, dan profesional dalam bekerja. Gak cuma itu, mereka juga dilatih buat punya jiwa kepemimpinan dan bisa kerjasama dalam tim. Jadi kalau ada tantangan di dunia kerja, mereka udah siap dan bisa ngatasin. Yang kedua, siap kerja berkat pengalaman magang dan pelatihan soft skill. Selama kuliah, mereka gak cuma belajar teori, tetapi juga turun langsung ke lapangan lewat program magang. Jadi mereka udah ngerti gimana suasana kerja yang sebenarnya. Selain itu, mereka juga dapat melatih soft skill kayak cara komunikasi yang baik, kerjasama tim, manajemen waktu, dan kepemimpinan. Hal-hal kayak gini penting banget di dunia kerja, karena perusahaan gak cuma nyari orang yang pintar, tapi juga bisa kerja bareng orang lain dan bisa diandelin. Yang ketiga ada berintegritas, menjunjung tinggi, kejujuran, dan tanggung jawab. Pintar itu penting, tapi di dunia kerja punya sikap yang benar juga gak kalah penting. Di Undira, mereka belajar untuk jujur dalam setiap hal kecil, sekecil apapun itu. Tanggung jawab atas tugas dan keputusan yang diambil. Berani berbuat benar meskipun gak selalu mudah. Karena di tempat kerja nanti, orang yang berintegritas itu dihargai, bukan cuma karena bisa kerja, tapi karena bisa dipercaya. Slide selanjutnya adalah kompetensi lulusan Undira. Yang pertama, keahlian dan integritas profesional. Dalam keahlian dan integritas profesional, lulusan Undira mampu menguasai bidang ilmu tertentu. Contoh, kalau dia belajar akuntansi, dia nggak cuma bisa ngitung manual, tapi juga bisa pakai aplikasi seperti Accurate atau Excel secara profesional. Jadi, lulusan Undira itu ngerti banget soal bidang yang dia pelajari, nggak cuma teori doang, tapi juga tahu gimana cara makainya di dunia kerja. Dia juga udah bisa pakai teknologi dan alat-alat modern yang sering dipakai di kantor atau industri sekarang. Dalam keahlian dan integritas profesional juga lulusan Undira mampu menganalisis informasi kompleks dan membuat keputusan berdasarkan etika dan integritas. Jadi, lulusan Undira bisa memahami dan memilih informasi yang rumit atau banyak. Terus dari situ dia bisa ambil keputusan yang tepat, jujur, dan bertanggung jawab, bukan asal pilih atau cuma mikir untung sendiri. Contoh,
manajer ngelihat laporan keuangan yang mencurigakan, dia nggak langsung tanya nuduh, tapi pelajari dulu datanya, tanya pihak terkait, lalu ambil keputusan yang adil dan jujur tanpa menutupi kesalahan. Yang kedua, kepemimpinan dan kerja tim. Dalam kepemimpinan dan kerja tim, lulusan Undira memiliki kepemimpinan yang efektif, bertanggung jawab, dan peka terhadap isu sosial. Jadi tuh lulusan Undira bisa jadi pemimpin yang baik, tahu gimana cara ngatur tim supaya kerja jadi lancar. Lulusan Undira juga bisa diandalkan, gak lepas tangan kalau ada masalah. Selain itu dia juga peduli sama keadaan sekitar dan gak cuek sama masalah-masalah sosial di lingkungannya. Dalam kepemimpinan dan kerja tim, kemampuan bekerja sama dalam tim, berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan multikultural dan multidisipliner. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu, lulusan Undira bisa kerja bareng orang lain dalam tim dengan baik, bisa nyambung ngobrol dan kerjasama, walaupun orang-orangnya berbeda-beda, latar belakangnya beda, budayanya beda, bahasanya beda, atau bidang keahliannya juga beda. Lulusan Undira itu terbuka dan gak egois dan bisa menyesuaikan diri. Contoh, kayak dalam proyek kampus, dia kerja bareng teman-teman dari jurusan lain dan dari berbagai daerah. Dia bisa komunikasi lancar, ngerti cara menyatukan pendapat, dan bantu selesaikan konflik dengan kepala dingin. Yang ketiga ada adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan. Adaptasi terhadap perubahan dan tantangan dunia kerja. Jadi, cepat menyesuaikan diri ketika kerjaan berubah. Misalnya nih, teman-teman tiba-tiba pakai sistem baru, pindah tim, atau situasi kerja yang nggak biasa. Nah, lulusan Undira ini tetap santai, mikir solusi, belajar cepat, dan tetap produktif. Selanjutnya adalah kompetensi berdasarkan capaian pembelajaran lulusan program studi. Yang pertama, sikap religius dan kemanusiaan. Seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Sikap-sikap ini mencerminkan bahwa kita tidak hanya menjalankan ibadah dengan benar, tetapi juga menerapkan nilai-nilai agama dalam interaksi sosial kita sehari-hari. Sikap religius dan kemanusiaan saling berkaitan erat. Agama ngajarin kita untuk menghormati dan membantu sesama. Sementara sikap kemanusiaan memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata. Dengan memiliki kedua sikap ini, kita bisa menjadi pribadi yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga peduli dan bermanfaat bagi orang lain. Contohnya kayak mungkin teman-teman kayak ada yang berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, terus menghormati ibadah orang lain, bersikap jujur dan amanah, terus juga menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua ada ketaatan pada hukum dan disiplin. Meliputi taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Ketaatan pada hukum berarti kita mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, atau lingkungan sekitar kita. Ini nunjukin kalau kita ngehormatin dan ngejalanin kewajiban sebagai warga negara yang baik. Contoh, teman-teman yang bayar pajak tepat waktu, terus teman-teman yang nggak buang sampah sembarangan, dan teman-teman yang mematuhi peraturan lalu lintas. Yang ketiga ada pengembangan karakter profesional. Dalam pengembangan karakter profesional, kita menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan kemampuan peserta didik yang dilandasi oleh akhlak mulia dan nilai-nilai kearifan lokal demi
kemaslahatan masyarakat. Pengembangan karakter profesional adalah proses membentuk sikap, perilaku, dan kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai profesionalisme di tempat kerja. Ini mencakup etos kerja, integritas tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan profesional, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas diri agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam pekerjaan dan membangun reputasi yang baik di dunia profesional. Contoh, menjaga etika kerja yang tinggi, mengelola waktu dan prioritas dengan efektif, terbuka terhadap umpan balik dan pembelajaran. Selanjutnya di slide 4 saya akan menjelaskan korupsi dan integritas dalam dunia kerja. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, seperti suap atau penggelapan dana yang dapat merusak ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Dampak dari korupsi ini sangat luas, mulai dari menurunnya kualitas pelayanan publik hingga merusak budaya dan norma masyarakat. Untuk mencegah korupsi ini, integritas menjadi kunci utama. Integritas itu berarti bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta menolak segala bentuk gratifikasi yang dapat mempengaruhi keputusan profesional. Dengan menjaga integritas, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan dari korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Tadi kita udah bahas tentang korupsi dan dampaknya. Sekarang kita bahas gimana strategi untuk mencegah korupsi. Yang pertama, prinsip pencegahan korupsi. Yang pertama ada transparansi, keterbukaan dalam proses dan informasi, seperti anggaran, keputusan, dan laporan. Keterbukaan dalam proses seperti anggaran, keputusan, dan laporan adalah prinsip penting dalam pemerintahan dan organisasi publik. Prinsip ini memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia bagi publik, memungkinkan mereka untuk memahami, mengawasi, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntabilitas. Setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab itu penting banget dalam hidup kita, artinya kita harus siap menerima akibat dari apa yang kita lakuin, baik itu positif maupun negatif. Misalnya, kalau kita janji mau bantu teman, ya harus ditepati. Kalau ada masalah atau kesalahan, jangan lari dari masalah, tapi akui dan cari solusi bareng. Dengan begitu, orang lain juga bisa percaya sama kita. Intinya, tanggung jawab itu soal konsisten, jujur, dan siap menghadapi konsekuensi dari setiap tindakan kita. Yang ketiga, sistem pengawasan efektif, pengendalian lewat audit, internal, monitoring, pelaporan aman, dan budaya saling mengingatkan. Sistem pengawasan yang efektif dalam organisasi melibatkan beberapa elemen kunci untuk memastikan pengendalian berjalan dengan baik dan transparan. Audit internal berfungsi untuk menilai dan memastikan bahwa prosedur serta kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai rencana. Pemantauan dilakukan secara terus-menerus dan evaluasi terpisah untuk menilai efektivitas pengendalian internal. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen tersebut, organisasi dapat memastikan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan tidak hanya efektif dalam mencegah penyimpangan, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, sistem pengendalian internal. Yang pertama, pemisahan tugas, yaitu setiap orang hanya menjalankan satu fungsi otorisasi, pencatatan, atau penyimpangan untuk mencegah penyalahgunaan data. Yang kedua, audit dan
monitoring rutin, yaitu audit internal dan sistem digital, membantu deteksi dini tindakan mencurigakan. Yang ketiga, kontrol akses, yaitu hak akses diberi berdasarkan peran lengkap dengan otorisasi multifaktor. Contoh penerapan anti korupsi profesional. Transparansi keputusan, yaitu semua rapat harus terbuka, terdokumentasi, dan dilaporkan. Yang kedua ada laporan keuangan jelas, jadi dibuat digital, terstruktur, dan disertai statement of responsibility untuk kemudahan audit. Disiplin dan tanggung jawab. Budaya disiplin sama dengan mematuhi etika kerja, SOP, dan prosedur secara konsisten. Kemudian fakta integritas, yaitu setiap staf menandatangani komitmen tidak menyalahgunakan wewenang. Dan yang ketiga, peer oversight. Jadi budaya saling mengingatkan untuk menjaga integritas tim. Selanjutnya, kemampuan berkomunikasi yang efektif. Komunikasi verbal dan nonverbal di tempat kerja. Komunikasi verbal yaitu bicara langsung, teliti pilihan kata, nada bicara jelas agar pesan tersampaikan tepat dan mudah dipahami. Kalau nonverbal itu bahasa tubuh, postur, gestur, kontak mata, dan intonasi yang mendukung isi ucapan, mencegah kesalahan tafsir. Teknik komunikasi efektif. Yang pertama ada mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif, fokus sepenuhnya, tunjukkan atensi, rangkum balik inti pesan untuk memastikan pemahaman. Yang kedua ada umpan balik konstruktif. Berarti tepat waktu, spesifik, fokus pada tindakan, dan seimbang antar pujian dan saran perbaikan. Yang ketiga mengelola konflik, yaitu dengar semua pihak, rangkul empati, cari solusi bersama melalui dialog terbuka dan hormat. Dampak terhadap tim dan pengambilan keputusan. Yang pertama, sinergi tim. Komunikasi yang jelas meningkatkan koordinasi, rasa saling percaya, dan kerjasama. Yang kedua, efisiensi dan produktivitas, yaitu minim konflik dan kesalahan, tugas terselesaikan tepat waktu. Yang ketiga, pengambilan keputusan, yaitu informasi lengkap, sudut pandang beragam, keputusan lebih tepat, dan berbasis data. Selanjutnya, kepemimpinan yang efektif dalam tim. Peran pemimpin dalam tim ada 3 aspek, yaitu menjadi teladan. Menjadi teladan berarti menunjukkan integritas, sikap positif, dan etika kerja yang baik. Yang kedua ada membangun komunikasi terbuka. Membangun komunikasi terbuka itu menciptakan ruang bagi ide dan pendapat semua anggota. Yang ketiga ada motivasi dan dukungan. Motivasi dan dukungan yaitu memberi umpan balik, konstruktif, apresiasi, dan dukungan pengembangan karir. Gaya kepemimpinan partisipasi. Yang pertama ada mendengarkan ide, fasilitas diskusi, brainstorming, dan rangkuman input. Yang kedua ada empati dan keterbukaan, yaitu menghargai pendapat berbeda dan bersikap inklusif. Yang ketiga, mengembangkan potensi, yaitu beri otonomi, pelatihan, dan kesempatan mencoba hal baru. Contoh kepemimpinan sukses dari transformasional seperti Satya Nadella yang mendorong kultur kolaboratif dan inovatif. Yang kedua, demokratis seperti Indira Nooyi yang melibatkan tim dalam keputusan strategis, membangun komitmen dan kreativitas. Profesionalisme dalam dunia kerja. Profesionalisme adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen tinggi terhadap standar kualitas, etika, kemampuan teknis, integritas, dan kemampuan tanggung jawab. Kenapa sih etika dan integritas itu penting? Karena bisa membangun kepercayaan, terus juga ngejaga reputasi organisasi.
Manfaat dari profesionalisme ini ada 4, yaitu kepercayaan dan kredibilitas, kemudian produktivitas dan kualitas kerja tinggi, lalu peluang karir terbuka, dan lingkungan kerja harmonis. Komponen utama profesionalisme ada 4. Yang pertama ada disiplin waktu dan standar kerja. Tepat waktu untuk masuk kantor, rapat, dan pengumpulan tugas sesuai standar kualitas yang tinggi pengayaan. Yang kedua, tanggung jawab dan akuntabilitas, berarti mengambil tanggung jawab penuh, menyelesaikan tugas, serta siap mengakui dan memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, etika dan integritas. Etika dan integritas berarti menjunjung kejujuran, transparansi, dan konsistensi antara tindakan dan perkataan, bahkan saat tidak diawasi. Yang keempat, kompetensi dan dedikasi, memiliki keahlian sesuai profesi dan komitmen untuk terus belajar agar tetap relevan dan profesional. Adaptasi terhadap perubahan. Mengapa sih selanjutnya adaptasi terhadap perubahan? Kenapa adaptasi terhadap perubahan? Kenapa adaptabilitas penting? Karena yang pertama ada tren industri dan AI. Dan yang kedua, bisa menangani stres dan perubahan. Kemudian yang ketiga, budaya kerja yang fleksibel. Strategi agar bisa cepat adaptasi dengan belajar terus, jadi kita cari tahu hal baru lewat kursus atau belajar mandiri. Lalu bersikap terbuka dengan cara kerja, dengan mencoba cara kerja atau tool baru tanpa takut salah. Dan yang terakhir, berani inisiatif. Jadi kalau kita lihat peluang, kita langsung ambil tindakan. Jadi kita nggak usah ragu, kita langsung ambil aja tindakan. Contoh dan cara menghadapinya. Yang pertama, AI mengerjakan tugas otomatis. Kamu atau kita belajar jadi yang merancang dan mengontrol AI-nya. Yang kedua, pindah pakai platform baru, misalnya Teams atau CRM. Yang kedua, pindah pakai platform. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah memperhatikan dan mendengarkan apa penjelasan saya. Jika ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar.